Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini kita akan belajar muatan pembelajaran PPKN. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang hak, kewajiban, serta tanggung jawab. Kalian simak ya dan jangan lupa dicatat informasi pentingnya. Baiklah, kita akan mengingat kembali apa yang dimaksud dengan hak dan apa yang dimaksud dengan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan atau boleh kita lakukan. Sedangkan kewajiban adalah hal atau tindakan yang harus kita kerjakan. Setiap manusia yang terlahir ini dibekali atau memiliki hak. Namun sebagai makhluk sosial, sebaiknya kita mendahulukan kewajiban agar hak dan kewajiban dapat seimbang. Nah, apabila ada keseimbangan antara kewajiban dan hak, maka kehidupan akan harmonis dan rukun. Tahukah kalian jika setiap anak di Indonesia memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuamu dan masyarakat di sekitarmu? Setiap manusia yang terlahir memiliki hak, begitu juga dengan anak-anak. Nah, hak-hak anak sudah disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut dengan PBB dalam bentuk Konvensi Hak-Hak Anak. Lalu apa ya yang dimaksud dengan konvensi? Konvensi atau yang disebut juga dengan kesepakatan atau perjanjian. Konvensi hak-hak anak disahkan oleh PBB pada tanggal 20 November 1989. Tujuan konvensi ini adalah untuk memberikan perlindungan pada anak, menegakkan hak anak di seluruh dunia. Lalu apa saja ya hak-hak anak yang telah disahkan oleh PBB melalui konvensi hak-hak anak? Berikut ini adalah hak anak yang telah disahkan oleh PBB. Yang pertama adalah hak kelangsungan hidup. Nah, arti dari hak kelangsungan hidup maksudnya adalah setiap anak berhak untuk mengetahui asal-usul dan jati dirinya. Hak yang kedua adalah hak tumbuh kembang. Berarti setiap anak berhak untuk mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan pendidikan, mendapatkan kasih sayang, bermain dan beristirahat yang cukup. Hak yang ketiga adalah hak perlindungan. Nah, hak perlindungan maksudnya adalah setiap anak berhak untuk merayakan sebuah perayaan tradisi, keagamaan, kemudian belum boleh bekerja, dan tidak boleh diperlakukan dengan kekerasan. Lalu hak yang keempat adalah hak berpartisipasi. Artinya setiap anak berhak untuk mengeluarkan pendapatnya sendiri. Itulah hak-hak anak menurut konvensi hak anak yang disahkan oleh PBB. Setiap anak yang menempuh pendidikan, baik pendidikan formal ataupun informal, dinyatakan sebagai siswa. Nah, setiap siswa memiliki hak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990. Apa saja ya hak siswa menurut peraturan pemerintah tersebut? Kalian simak ya. Yang pertama adalah memperoleh penilaian hasil belajarnya. Yang kedua, memperoleh layanan khusus jika menyandang cacat. Yang ketiga, memperoleh pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya. Yang keempat, memperoleh layanan sesuai bakat, minat, serta kemampuannya. Yang kelima, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Misalnya, untuk bersekolah di SD kan membutuhkan waktu selama 6 tahun. Tetapi, kalau siswa tersebut memiliki kecerdasan, dia bisa menempuhnya hanya dengan 5 tahun. Lalu hak yang keenam, mendapat bantuan fasilitas belajar dan beasiswa sesuai dengan persyaratan. Itulah keenam hak siswa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990. Sebagai siswa, kalian tentunya memiliki hak dan kewajiban. Nah, berikut ini merupakan contoh hak dan kewajiban sebagai siswa. Untuk hak, yang pertama adalah mendapat lingkungan sekolah yang bersih, mendapatkan nilai, mendapatkan pendidikan yang layak, dan mendapatkan pengajaran dari guru, serta hidup rukun dengan teman. Itu adalah contoh dari hak sebagai siswa. Kemudian, untuk contoh kewajiban adalah belajar dengan sungguh-sungguh, mematuhi tata tertib sekolah, membuang sampah di tempat sampah, mendengarkan pendapat teman saat berdiskusi, serta saling menghormati antar teman. Inilah hak dan kewajiban sebagai siswa. Ini hanya beberapa contoh ya, masih banyak hak dan kewajibanmu sebagai siswa.
Sekarang coba kalian bandingkan kedua gambar lalu lintas yang ada di sana. Nah, untuk yang ditunjuk oleh arah panah itu adalah gambaran lalu lintas yang lancar, yang tertib ya, serta nyaman. Bandingkan dengan gambar lalu lintas sebelahnya. Itu terlihat macet, lalu tidak tertib, semrawut ya. Nah, kalau kita berada di situasi pada gambar yang kedua, tentunya sangat tidak nyaman. Nah, tahukah kalian mengapa kedua gambar tersebut berbeda? Perbedaannya karena adanya kesadaran dan sikap tanggung jawab ya. Untuk gambar lalu lintas yang dilingkari merah itu adalah masyarakat yang bertanggung jawab terhadap tata tertib lalu lintas, sehingga lalu lintas menjadi lancar, kehidupan nyaman, tertib ya. Berbeda dengan lalu lintas sebelahnya. Kalau yang di sebelahnya masyarakatnya kurang bertanggung jawab, lalu banyak pelanggaran sehingga menyebabkan macet dan tidak lancar. Lalu ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Ya, tanggung jawab merupakan sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas. Tanggung jawab dilaksanakan merupakan bagian dari kewajiban sehingga dilaksanakan tanpa ada paksaan dari orang lain. Sebagai seorang warga negara, kalian memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh perilaku yang mencerminkan sikap tanggung jawab. Contoh tanggung jawab yang menggambarkan sila yang pertama adalah menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan yang dianut, menjaga ketenangan di sekitar tempat ibadah. Nah, ini merupakan sikap tanggung jawab yang mencerminkan sila yang pertama. Kemudian untuk sila yang kedua, sebagai contoh, tolong menolong antar teman, menunjukkan rasa peduli terhadap sesama manusia. Kemudian contoh perilaku tanggung jawab yang mencerminkan sila yang ketiga adalah berteman tanpa mempermasalahkan perbedaan suku dan agama, serta menggunakan bahasa Indonesia. Lalu contoh perilaku tanggung jawab yang mencerminkan sila keempat adalah mengutamakan musyawarah mufakat serta mendengarkan pendapat teman. Dan perilaku yang mencerminkan sila yang kelima sebagai contoh mentaati peraturan sekolah yang menjamin rasa keadilan di sekolah. Nah, ini adalah contoh perilaku yang mencerminkan sikap tanggung jawab yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Lalu bagaimana ya caranya agar dapat menjadi orang yang bertanggung jawab? Nah, kalian perhatikan ya. Yang pertama adalah memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Jadi kita harus tahu tugas serta kewajiban kita, sehingga akan tumbuh rasa tanggung jawab. Lalu yang kedua, melaksanakan tugas dengan disiplin tanpa menunda-nunda waktu. Lalu cara yang ketiga, selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Kemudian cara yang keempat, menghormati hak-hak orang lain. Nah, inilah cara agar kita bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Materi yang akan kita pelajari selanjutnya adalah tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, apa ya yang dimaksud dengan warga negara? Bisa Pak beritahu ya, yang dimaksud dengan warga negara adalah penduduk sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, serta mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita memiliki kewajiban serta hak yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Lalu apa saja ya contoh dari kewajiban sebagai warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945? Kalian simak ya. Contoh yang pertama, wajib membayar pajak dan retribusi. Ini sesuai atau diatur pada pasal 23A. Contoh kewajiban yang kedua adalah wajib menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali. Nah, kewajiban ini diatur pada pasal 27 ayat 1. Contoh yang ketiga, wajib bela negara dan mempertahankan NKRI. Nah, kewajiban ini diatur pada pasal 30 ayat 1. Kemudian contoh yang keempat, wajib mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai negara. Nah, kewajiban ini diatur pada pasal 31 ayat 2.
Berikutnya, kita akan membahas contoh-contoh hak warga negara Indonesia yang diatur menurut Undang-Undang Dasar 1945. Contoh hak yang pertama adalah mendapat kedudukan sama di depan hukum. Nah, hak ini diatur pada pasal 27 ayat 1. Lalu contoh yang kedua, berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan layak. Hak ini diatur pada pasal 27 ayat 2. Lalu contoh hak yang ketiga, berhak memilih dan menjalankan agama yang dianutnya. Nah, hak ini diatur pada pasal 29 ayat 2. Lalu contoh hak yang keempat adalah memperoleh pendidikan dan pengajaran yang diatur pada pasal 31 ayat 1. Lalu contoh yang kelima, berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Diatur pada pasal 28. Lalu contoh hak yang keenam adalah berhak mempertahankan hidup. Untuk hak mempertahankan hidup diatur pada pasal 28A. Di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tentunya kita harus menjalankan kewajiban serta hak secara seimbang agar kehidupan menjadi harmonis serta rukun. Nah, kalau kewajiban dan hak tidak dijalankan dengan seimbang, tentunya akan menimbulkan masalah sosial. Lalu apa ya yang dimaksud dengan masalah sosial? Masalah sosial adalah kesenjangan antara situasi yang sedang terjadi dengan situasi atau kondisi yang diharapkan oleh kita bersama. Masalah sosial disebabkan oleh perilaku sebagian masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Nah, dampaknya atau akibatnya bisa dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa contoh dari masalah sosial yang sering terjadi di sekitar kita. Contoh yang pertama adalah perilaku tidak disiplin. Misalnya membuang sampah sembarangan, membolos sekolah, lalu melanggar lalu lintas. Nah, itu adalah beberapa contoh perilaku tidak disiplin. Kemudian contoh masalah sosial yang kedua adalah peristiwa kriminal. Contoh untuk peristiwa kriminal itu seperti pencurian, perampokan, lalu penggunaan obat-obatan terlarang, ya. Itulah sebagai contoh untuk peristiwa kriminal. Kemudian contoh masalah sosial lainnya adalah tentang kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Seperti pada gambar itu, nak. Banyaknya kemacetan, lalu kecelakaan lalu lintas, ini tentu saja menjadi masalah sosial bagi sebuah negara, ya. Kemudian contoh masalah sosial selanjutnya adalah pencemaran lingkungan. Semisal membuang sampah sembarangan, membuang limbah pabrik ke sungai, dan masih banyak contoh lainnya. Itulah beberapa contoh dari masalah sosial yang sering terjadi pada masyarakat di sekitar kita, ya. Hendaknya kita sebagai warga negara Indonesia menghindari masalah-masalah sosial ini agar tercipta kehidupan yang harmonis serta rukun. Baiklah, untuk hari ini Miss Eva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.